Saudaraku, marilah kita kuduskan ibadah ini di dalam pengakuan. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus semoga ada padamu. Semoga ada padamu juga. Silakan duduk. Mari kita naikkan pujian kita, indahnya saat yang teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih karena pagi ini kami boleh menyapa hadirat-Mu Tuhan. Saatnya Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami dengan firman-Mu. Berkati dan tolonglah kami, supaya Engkau layakkan untuk menerima sabda Tuhan. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14a dilanjut 36 sampai 41 yang demikian firman-Nya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dalam Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi firman Tuhan dengan bermazmur secara litani dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 12 sampai 19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku. maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nazarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35.
Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah saudara kita, Pradita Noviantoro, mahasiswa stase dari Fakultas Teologia Universitas Kristen Duta Wacana. Monggo. Selamat hari Minggu Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkhusus warga GKJ Purworejo Selatan. Selamat Hari Paskah. Meskipun saya tidak bisa mengucapkan secara langsung pada momen Paskah beberapa minggu yang lalu, paling tidak hal ini mewakili saya dengan ketulusan hati. Dan terima kasih pada Bapak Pendeta Wiworo beserta seluruh majelis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk turut serta bertugas di momen ibadah hari ini. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini saya berikan judul yaitu mengubah pola pikir tanda tanya. Mengapa kita perlu mengubah pola pikir? Rupa-rupanya pikiran seseorang itu cukup berpengaruh besar di dalam tingkah lakunya, dalam melihat segala sesuatu, dalam merespon. Inti itu semua dipengaruhi oleh pikiran. Ketika kita berpikir baik terhadap orang lain, maka cara pandang kita terhadap orang lain pun akan juga baik. Demikian sebaliknya. Dan masih banyak hal lain. Pikiran. Masalah COVID cukup menakutkan. Mengapa menakutkan? Hampir setiap waktu di media sosial, akhir-akhir ini bahkan sudah 1 bulan, berita menyodorkan tentang kondisi COVID-19 ini. Menyikapi hal itu, Ganjar Pranowo mengatakan, Bapak Gubernur tercinta kita, dengan pendapatnya di salah satu stasiun televisi, yaitu, bila ada anggapan bahwa para tenaga medis itu garda terdepan, maka kita harus berpikir ulang untuk itu dibalik. Justru yang menjadi garda terdepan itu adalah kita. Kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Tentu kita tidak tahu posisi virus itu ada di mana, di tubuh siapa. Tetapi bisa jadi orang yang sedang berhadapan dengan kita sedang terkena virus corona. Dan dia positif. Meskipun dia tidak menunjukkan sebuah gejala orang yang terkena corona. Statement atau pendapat ini bukan berarti meremehkan para tenaga medis. Tapi justru ini mengajak kita untuk berpikir bahwa kita inilah orang yang paling rentan. Karena kita inilah orang yang paling dekat dengan virus itu. Dan kita tidak tahu di mana posisi virus itu. Tetapi dengan pola pikir ini, kita setidaknya bisa menarik kepada sebuah silogisme atau cara berpikir logika. Kalau orang yang terkena positif corona itu banyak, otomatis tenaga medis juga harus bekerja lebih keras. Tetapi kalau orang yang terkena virus corona ini sedikit, maka beban dari tenaga medis ini akan berkurang. Paling tidak itu yang bisa tergambarkan. Artinya apa? Kita ini harus berhati-hati. Kita ini harus melayakkan diri sebagai orang yang berada di garda terdepan terhadap fenomena corona ini. Maka dari itu yang perlu dilakukan adalah kita harus mempersiapkan diri kita, baik hati dan pikiran kita,
Dan yang kedua adalah mengikuti anjuran apa yang sudah dianjurkan untuk kita lakukan. Itu adalah wujud dari melayakkan diri kita sebagai orang yang berada di garda terdepan. Titik poin intinya adalah bagaimana cara kita berpikir, menempatkan diri kita dalam pikiran kita, mengolah pikiran kita. Ternyata pikiran itu juga lah yang tersirat di dalam bacaan kita hari ini. Bagaimana tidak di dalam Injil Lukas menyiratkan bagaimana dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus itu sedang berpikir. Karena mereka masih curiga, masih tidak percaya akan kemesiasan Yesus Kristus. Kecurigaan itu, pikiran itu begitu menguasai dirinya. Sehingga mereka lupa. Bahkan mereka tidak begitu memperhatikan siapa sosok yang berjalan bersama mereka menuju ke Emmaus. Dan itulah yang ditunjukkan melalui ayat 25-26. Rupa-rupanya Yesuslah yang turut berjalan bersama dengan mereka. Dan Yesus ketuk hati dan pikiran mereka. Barulah mereka tersadar bahwa ternyata Yesus yang bersama mereka, Yesus yang telah mati dan saat ini sudah bangkit. Itu juga yang mewarnai dalam kisah para rasul bacaan kita hari ini. Bagaimana Rasul Petrus begitu geram. Karena apa? Orang-orang pada waktu itu begitu dikuasai oleh pikirannya. Yang begitu tidak percaya kepada Yesus, Sang Mesias. Sehingga akhirnya berujung kepada penyaliban Yesus. Barulah di dalam khotbah Rasul itu mereka tersadar bahwa yang mereka salibkan itu adalah benar-benar Sang Mesias. Pikiran mereka melumpuhkan kenyataan yang ada, kenyataan yang hendak ditunjukkan oleh Sang Mesias. Meskipun Yesus mempunyai cara tersendiri, bukan sosok Mesias yang akan duduk di tahta kerajaan secara kemanusiaan menggantikan raja. Tapi Yesus menggunakan cara yang lain dalam menunjukkan sisi kemesiasannya. Sisi Sang Putra Allah. Di situ Rasul Petrus memberikan tangan terbuka bagi mereka yang akhirnya menyesali akan tindakannya atas pikiran. Yaitu dengan dua hal. Dalam bacaan 1 Petrus 1 mengingatkan dua hal, yaitu pertama pertobatan dan yang kedua adalah baptis. Pertobatan erat kaitannya dengan masa lalu mereka atau penyesalan mereka atas tingkah laku dan pikiran mereka. Dan akhirnya mau mengarahkan hati dan pikiran kepada Sang Kristus. Dan yang kedua baptisan. Sebagai simbol keseriusan untuk mengikut Kristus. Dan Rasul Petrus juga mengimani, menghayati bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah simbol dari hidup baru. Dan bagi kita manusia yang menjalani kehidupan ini, simbol itu akan terasa ketika kita melakukan sebuah pertobatan dan baptis. Jadi betul-betul kita akan merasakan bagaimana karya Allah melalui hidup baru dalam proses kebangkitan Sang Kristus. Jika kita mau melayakkan diri, mengupayakan diri, merespon itu. Namun pertanyaannya adalah saat ini seberapa seriuskah kita dalam mengikut Kristus? Tetapi di tengah kondisi seperti ini, apalagi dengan COVID yang begitu menapan seperti hantu,
mengalahkan pocong dan gendruwo atau yang lainnya ketakutannya. Hantu yang kasat mata. Masihkah kita, hati dan pikiran kita tertuju kepada Sang Kristus? Ingat, berbicara tentang iman artinya juga berbicara tentang tingkah laku. Tingkah laku itulah mencerminkan apa yang ada di pikiran kita dan hati kita. Orang yang berpikir dan mengarahkan hatinya kepada Kristus, tentu dalam menjalani kehidupan ini, apapun tantangannya, akan berusaha untuk tegap dan tegar. Dan dia dalam melangkah pun tidak ragu-ragu. Bukan ketakutan yang mereka munculkan, tetapi kepasrahan dan usaha yang mereka lakukan. Jadi hari ini kita diingatkan, meskipun COVID itu seperti setan yang gentayangan yang tak kasat mata, tetapi jangan racuni pikiran kita dan hati kita dengan ketakutan-ketakutan yang juga mungkin belum terbukti. Justru yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengurangi ketakutan itu dengan berpikir dan mendaraskan hati kita kepada Sang Kristus. Takut wajar, takut itu pasti ada. Tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai pikiran kita. Dan ingat, seperti pesan Bapak Ganjar, kita ini adalah garda terdepan. Maka kita harus melayakkan diri kita, mengupayakan diri kita, dan mengikuti apa yang telah disarankan untuk kita lakukan. Tetap semangat, salam sehat, jangan lupa tersenyum. Amin. Saat teduh dipersilahkan untuk Bapak, Ibu, serta Saudara. Dimohon Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan yang berkarya di sepanjang sejarah kehidupan manusia dan yang tersebar di seluruh dunia, marilah kita bersama menyatakan pengakuan iman kita sebagai kesaksian di hadapan Tuhan dan sesama kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dimohon untuk duduk kembali. Mari kita bersama berdoa, saya antarkan. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu mengembalakan kami. Tuhan mengajak supaya kami boleh menata bagaimana kami memandang segala sesuatu. Seringkali pola pikir kami terlalu negatif memandang segala hal, sehingga kami tidak bisa melihat kebenaran. Terima kasih hari ini Engkau sudah mengingatkan kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, dan juga jemaat-Mu yang harus dan masih tetap
menjaga diri dan menahan diri dalam segala hal agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin merajalela. Berkatilah saat ini saudara-saudara kami yang dengan sukarela mendirikan posko-posko pemantauan. Berkatilah mereka supaya Tuhan boleh pakai mereka untuk juga semakin menyadarkan banyak orang tentang situasi ini, sehingga tak satu pun orang yang kemudian dengan gegabah membuat COVID-19 semakin menyebar. Kami berdoa untuk gereja Tuhan yang terus berupaya supaya bisa memberikan semangat dan kekuatan bukan hanya jemaat, tetapi saudara-saudara kami yang lain, termasuk keluarga dari Bapak Sastro Miharjo yang beberapa waktu yang lalu Tuhan panggil kehadirat-Mu. Berkatilah supaya keluarga orang tua kami ini tetap memiliki semangat dan juga Tuhan lindungi agar tetap sehat dan selamat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah bekerja keras, khususnya bagi para medis, rumah sakit, dan juga rumah sakit milik Tuhan, yang sekarang ini menyediakan diri untuk terus melakukan upaya penyelamatan. Berkatilah. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah jemaat Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini semakin dikuatkan. Inilah harapan kami yang kami bawa di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan terlebih dahulu kita perhatikan firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 17 dan 18. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kita kumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, inilah ungkapan syukur kami, kiranya Kau berkenan untuk terima, kuduskan dan berkati, sehingga boleh berkenan dan menjadi layak untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Berkati saudara-saudara kami yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini dengan segala aktivitasnya, supaya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, tetap di dalam damai sejahtera-Mu. Dan doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Kristus Tuhan, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang pergilah dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia telah menyelamatkan engkau. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.